Halo sahabat Nusantara, ya ketemu lagi nih sama saya. Sekarang kita mau berangkat ke Garut ya Mas ya? Ya betul. Tepatnya ke makam Raden Kian Santang. Nanti kita bakal explore di sana ada apa aja. Nah sekarang jam 7 pagi kita bakal berangkat ke sana. Nanti ikuti terus video ini, jangan sampai di skip, ikuti sampai habis. Nanti kita akan kupas di sana dan kita bakal ada ngobrol-ngobrol yang lain. Kita juga bakal explore ada apa aja di sana. Yuk kita berangkat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat Nusantara, sekarang saya udah sampai setelah 5 jam perjalanan dari jam 7, sekarang sudah jam 12. Setelah 5 jam perjalanan sudah sampai di sini di makam situs makam Budok ya, tempat bersemayamnya, kalau koron katanya bersemayamnya Kian Santang di sini. Nah kita mau jalan ke atas nih. Di sini juga bisa naik motor, naik ojek, harganya kalau sekali jalan itu 15.000. Kalau pulang pergi berarti 30. Nah sekarang kita mau jalan, mau lihat-lihat jalan di atas. Yuk kita. Kita udah sampai nih di tempat singgahan ya, naik motor. Dan kita jalan kaki. Iya asik. Ya. Jadi kalau punya waktu kesini datang sekalian bertamasya, sekalian kita berziarah ke makam leluhur kita. Gak bakal nyesel kalau kesini. Pemandangannya juga bagus banget. Juga lagi hujan di sini. Gerimis-gerimis kecil yang menemani kita datang ke sini. jadi perjalanan kita nggak terbayarkan ya bro ya. Oh pasti banget. Oke. Jadi setelah 5 jam perjalanan, bayarkan sampai ke atas. Mantap. Kita bakal explore lagi nanti sini ada apa aja. Di belakang itu, kita lihat dari belakang, dari depan, dari samping, kita lihat makam beliau seperti ini. Mudah-mudahan sih nanti kita bisa dapat informasi lain dan kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama orang tua saya. Kita mau buka sedikit tentang kisah daripada dia. Oke, ikuti terus dan kemana-mana ya. Oke, sahabat Nusantara. Nah, tadi kan kita udah muter-muter tuh ya. Ya walaupun kita tadi ke dalam itu nggak boleh masuk, boleh sih masuk, cuma nggak boleh rekam ya. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang
beliau Sang Raden Kian Santang. Jadi kita bakal bertanya tentang kisah-kisah yang ada di masyarakat ya. Nah, salah satunya saya mau tanyain itu apakah benar Pak Raden Kian Santang itu mengejar Prabu Siliwangi untuk masuk Islam gitu Pak? Karena kan banyak tuh masyarakat tuh yang apa namanya bercerita gitu tentang itu tentang Prabu Kian Santang. Iya, nah itu bagaimana sih Pak? Kalau buat saya pribadi, buat saya pribadi, nanti silakan dibenarkan atau disalahkan. Kalau menurut saya, seorang Prabu Kian Santang, kalau kita bicara yang Prabu Kian Santang, ini lebih cenderung kita bercerita tentang anaknya Prabu Siliwangi. Kalau menurut saya, sekali lagi saya bilang, seorang mubalik, dia kan tokoh besar, tokoh agama, seorang mubalik, ngejar-ngejar orang tuanya untuk masuk Islam, bener nggak? Rasanya kok nggak mungkin gitu. Kok nggak tahu etika namanya kan gitu. Jadi itu buat saya gugur. Menurut saya itu nggak benar. Saya itu kurang lebihnya cerita seperti itu kurang pas ya, kurang pas. Yang ngarang rasanya lebay gitu kan. Apa iya seorang mau balik tokoh agama maksa orang tuanya untuk masuk Islam? Apa nggak ada cara lain? Kan gitu. Iya, karena yang pernah saya baca itu tentang beliau ceritanya memang seperti itu, dari Google ataupun apa gitu kan. Memang ceritanya itu beliau mengejar yang Prabu Siliwangi untuk masuk Islam. Iya. Jadi itu perlu memang harus atau kalau memang perlu diluruskan. Saya pikir sudah seharusnya masyarakat tahu. Buat saya nggak mungkin, impossible banget kalau Prabu Kian Santang itu ngejar orang tuanya masuk Islam. Buat saya nggak percaya. Itu gugur buat saya gitu. Nggak mungkin. Saya juga pernah dengar cerita gitu bahwa Prabu Kian Santang itu pernah bertemu dengan Sayyidina Ali. Nah, itu betul atau enggak sih Pak? Karena yang saya baca itu kan beliau seolah-olah mencabut tongkatnya gitu loh. Nah, mungkin Bapak mau jelasin lagi. Ya. Kalau kita bicara Sayyidina Ali, Khalifah keempat, terus lari kemari ke beliau, ke Prabu Kian Santang, jaraknya itu 800 tahun. Jadi sesuatu yang nggak mungkin juga. Sayyidina Ali itu wafat tahun 661. Jadi jaraknya 800 tahun antara Sayyidina Ali dengan beliau. Begitu. Jadi jauh banget, sangat jauh. Ini termasuk yang gugur buat saya. Nah, kenapa bisa masyarakat itu bisa berpikir atau bercerita tentang itu? Ada kisah-kisah gimana? Oke, saya coba jelasin ya. Kalau salah ya saya. Cuma kalau kita ngelihat dari sisi sejarah yang beredar bisa dipasti itu salah. Kalaupun itu benar Sayyidina Ali, berarti bukan Sayyidina Ali khalifah yang tepat. Mungkin Ali itu guru tarekat yang lain mungkin bisa. Tapi kalau Sayyidina Ali mantunya Rasulullah, khalifah yang keempat nggak mungkin. Gitu dengan jarak yang sekian. Jadi gini, cerita Prabu Kian Santang. Jadi pada masa kerajaan Tarumanegara ketiga, rajanya Purnawarman, dia punya anak itu namanya Rakyat Sancang atau bergelar Gagak Lumayung. Oke, Gagak Lumayung. Semasa dia hidup itu, untuk tataran Sunda itu dia nggak ada yang bisa mengalahkan. Artinya dia belum pernah melihat darahnya sendiri, karena belum pernah kalah. Gitu. Suatu hari datanglah pasukan Mongol, namanya pasukan Tang. Cuma dia yang sanggup mengalahkan pasukan Tang. Sejak saat itu dia diberi gelar Kian Santang, penakluk dari pasukan Tang. Kian Santang. Jadi Kian Santang itu nama gelar. Bukan suatu nama orang gitu. Bukan. Nah, kenapa saya bilang ini lebih mendekati
karena tahun kejadiannya sekitar tahun 669, lebih mendekati kata benar. Sayyidina Ali meninggal itu tahun 661 Masehi. Nah yang baru saya bilang itu 669, lebih mendekati. Saya nggak bilang itu benar, tapi lebih mendekati secara tahun gitu. Jadi itu ceritanya. Kenapa begitu? Sebenarnya ini kisah nyata. Prabu Kian Santang ini kisah nyata yang ada di buku. Sewaktu kita balik lagi ke belakang, pada waktu Prabu Walang Sungsang keluar dari istana, dia mencari agama baru, keyakinan yang waktu Islam, mencari agama Islam, mendalami Islam, dia menemukan sebuah buku. Itu kisah nyatanya Gagak Lumayung. Cerita itu sangat mirip dengan perjalanan dia masuk Islam, dia ada bapaknya masuk Islam, itu mirip dengan perjalanannya Gagak Lumayung. Nah karena ceritanya sama, maka ini dibuat bahan cerita untuk berdakwah. Bahkan ada yang mengira bahwa dia sendiri Prabu Kian Santang. Sebenarnya dia mengisahkan tentang Raden Kian Santang. Jadi cerita ini berlalu-lalu sampai sekarang terkenal bahwa Prabu Kian Santang itu anaknya Prabu Siliwangi. Ya kan kalau sekarang itu kan bertebaran gitu Bang. Ya udah di masyarakat tuh sudah mendarah daging Sudah gitu. mendarah daging, sangat melegenda. Ya sangat melegenda bahwa Prabu Kian Santang itu anak dari Raden Kian Santang itu anak dari Prabu Siliwangi. Kita bisa dapat ilmu baru, dapat info baru. Ya. Jadi kita juga nggak selalu update. Jadi kalau misalnya ada suatu sejarah, kita cari tahu dulu benar atau tidak. Betul. Kita teliti dulu, kita cari tahu. Jadi jangan mentah-mentah sejarah. Mau itu sejarah apapun, mau itu informasi apapun, karena sudah banyak sekarang hoax yang bertebaran. Nah, Kita dapat itu, kita harus meneliti dulu, bener nggak nih info ini gitu. Jadi kita nggak sembarangan. Jadi kalau ketemu sama orang yang tahu, kita benar-benar tahu, bukan cuma sekedar sok tahu. Nah, kan beda kan. Nah, berarti kalau misalnya di sini siapa Pak? Karena ini kan disebut Raden Kian Santang Pak. Oke, seperti yang kita tahu di internet dimanapun di dunia maya jelas bahwa ini beliau disebut Prabu Kian Santang. Yang lebih cenderung orang menganggap bahwa beliau anaknya Prabu Siliwangi. Tapi kita kembali lagi, sebenarnya beliau adalah Gagak Lumayung atau Pangeran Kian Santang. Begitu. Lagi-lagi saya jelasin bukan anaknya Prabu Siliwangi. Pak, mohon maaf, mungkin ada pesan-pesan untuk kami ataupun sahabat Nusantara yang nanti akan menyaksikan video ini, mohon disampaikan Pak. Oke. Buat sahabat Nusantara dimanapun anda berada, ini khusus untuk kalangan milenial kan, anak muda, jangan pernah melupakan sejarah. Lagi-lagi saya bilang bahwa adanya kita, adanya leluhur. Tolong cari jejaknya. Cari jejak sedapat mungkin. Jangan pernah berhenti sampai kita puas. Karena tolong diingat ini, kuburan itu adalah tetangga yang baik. Karena diamnya mengandung sejuta musyawarah. Oke, silakan Pak. Atas misalnya, nah itulah tadi ngobrol-ngobrol santai kita ya di makam Prabu Kian Santang atau makam Gadok ini ya. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua. Amin, 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 amin. Dan semoga meningkatkan kesadaran kita kepada leluhur supaya kita nggak lupa. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Karena kita akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang leluhur Nusantara. Betul. Sekian dari kami. Salam satu jiwa Nusantara Sakti.